warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Daily TV dimanapun Anda berada. Senang rasanya di sore hari ini selama 1 jam ke depan saya Dodo Inono bisa menjumpai Anda tentunya dalam program Anak Medan. Oke, yuk kursi. Medan. Suaranya lemes ya. Tepuk tangan dong di studio. Manusia hari ini hadir di studio Daily TV ya. Oke, dan tentunya di sore hari ini saya sudah kedatangan tamu 4 sahabat saya yang sangat luar biasa. Tentunya dari Lembaga Kesenian USU. Benar? Oke, tapi sebelum kita membahas apa sih Lembaga Kesenian USU, saya akan memperkenalkan sahabat-sahabat saya yang sangat luar biasa. Ada Evi Nentasi Pahutar selaku koreografer ya. Oke, 11-12 badannya seperti saya ya. Oke, saya 11-nya ini 12-nya ya. Kemudian ada Nasriva. Oke, selaku penari. Kemudian ada Sapuan Arrazak. Oke, saya kira tadi Sapuan Jagat ya. Dan terakhir ada Diajeng Aryani. Benar? Ya. Iya, selaku penari. Baik, sebelum kita membahas tentang 3 penari yang cantik-cantik ini ya, yang ganteng-ganteng. Oke. Saya mau ke pelatih dulu ya, atau dikenal dengan koreografer ya. Iya. Susah banget kan? Pelatih aja. Oke, pelatih ya. Iya. Oke. Nah, kalau boleh tahu apa sih kenapa dinamakan Lembaga Kesenian USU? Sebenarnya lembaga kesenian USU ini Mm-mm. itu di bawah naungan USU. Jadi USU sendiri yang membuat nama ini sebagai lembaga kesenian USU gitu. Jadi untuk kesenian tari, Mm-mm. musik, ya itu aja, tari, musik. Nah, itu dia di bawah naungan USU. Jadi USU itu memfasilitasi mahasiswa untuk istilahnya apa ya, mengapresiasikan keseniannya. Nah, mengapresiasikan keseniannya Oke. itu di lembaga kesenian USU itu. Baik, kalau boleh tahu sejak kapan sih terdirinya di Lembaga Kesenian USU ini? Lembaga kesenian USU ini sudah lama, Mm-mm. sudah lama ada, dan di tahun 80-an 90-an sudah ada, dan gaungnya itu besar sekali gitu. Dan kebetulan di tahun 2000 itu lembaga kesenian itu sepertinya seperti mati suri gitu, tidak Mati ada suri, ya? kosong kepengurusan. Itu tahun berapa itu kosongnya? 2000-an, tahun 2000 sekian, saya belum masuk USU. Setelah itu di tahun 2006 lembaga kesenian itu mulai dihidupkan kembali karena mungkin USU mengira banyak orang yang pengen apa namanya apa sih mengapresiasi. ya mungkin Oke. begitu. Jadi USU menghidupkan kembali itu di tahun 2006 sampai sekarang. 2006 ya. Iya. Nah, itu kan identik dengan kampus ya. Apakah kalau seandainya masyarakat luar atau khususnya Kota Medan gitu yang bukan duduk atau kuliah di USU, kira-kira bisa gabung nggak, atau mungkin hanya mahasiswa USU sendiri atau gimana? Karena lembaga kesenian USU ini dibawa oleh naungan USU, jadi semua anggota itu harus itu mahasiswa USU sendiri. Oke. Ya. Jadi kalau misalnya seandainya mungkin masyarakat melihat anak Medan nih seandainya kira-kira yang ingin bergabung di lembaga tarian USU, kalau dia bukan anak USU boleh nggak? Ya, kami rasa sih ketika dia mengapresiasi kami untuk ikut latihan itu tidak masalah bagi kami gitu ya. Kalau misalnya mereka mau datang latihan, kita terima gitu bergabung dengan kita. Oke, berarti dengan kata lain tidak didiskriminasikan Tidak. antara dia antara anak USU atau anak kampus lain mana gitu kan? Tapi dia diwajibkan untuk bukan diwajibkan sih. Jadi ketika dia seorang itu masuk USU, jadi kita tuh sebagai bagian dari ekstrakurikulernya. Jadi dia tuh Oke. mau masuk atau tidak ya terserah dia gitu. Apalagi ya dikhususkan untuk anak Iya, kesenian USU, ya. iya, kesenian sendiri. Oke, kalau boleh tahu, tadi kan kita lihat tadi pembukaan itu kan jenis tarian yang sangat keren banget tuh kalau dilihat ya. Ada jenis 3 gabungan daerah ya. Oke, daerah mana aja tadi itu? Tadi itu pertama dari Pak Dairi, Mhm. yang kedua Padang, Mhm. yang ketiga itu dari Melayu. Oke, itu yang menciptakan kamu sendiri? Kebetulan saya dulu ada partner. Oke. Ya, jadi kebetulan partner saya itu sudah bekerja, Aha. saya sendiri. Itu yang ciptakan kami berdua. Kira-kira makan waktu berapa lama? Kebetulan ciptakannya kemarin hanya 1 hari. 1 hari langsung clear. Oke. Nah, itu tadi pelatih
Kalau yang paling ujung Diajeng. Nah, Diajeng kalau boleh tahu, Diajeng kuliah di USU Iya, semester berapa? semester 6 Semester 6. Bergabung di Lembaga Kesenian USU tahun berapa? tahun 2011. 2011. Berarti lebih kurang sudah 3 tahun ya. Benar? Ya. Oke, kalau Safwan? Kalau saya sendiri sih bergabung dari awal pertama kuliah itu tahun 2010. USU juga? Iya. Oke. Tahun 2010 10. sampai sekarang. Iya. Kalau Nasrah? Dari tahun 2010 juga, tapi dari semester 2 nya, nggak dari awalnya gitu. Sebelumnya. Oke. Jadi paling muda lah ya. Iya paling tua. Soalnya mukanya kalau dilihat ala-ala agak-agak sesak ya, agak enak gitu. Capek kali. Kalau tadi kan dibilang sama si Evi kan harus apa tadi 1 hari ya memakan Iya. waktu untuk membuat sebuah koreografi tarian. Nah, kalau kalian sendiri gimana? 1 hari juga menguasainya? Enggak kayaknya kalau menguasai satu hari satu tarian. Oke. Kalau kamu kalau ini di Lembaga Tarian Nusantara nih ya, biasanya mengajarkan itu tarian daerah atau gimana? Kita khusus daerah, kalau Daerah. Di lembaga kesenian kita khusus tradisional. Tradisional, ya. Iya. Mengenai tari tradisional yang paling sulit kamu belajar itu tarian apa? Di Lembaga Kesenian USU? Rantak kali ya, padang, soalnya gerakannya cepat gitu. Dia dari kaki gitu ya. Ya Pak, gerakannya cepat-cepat. Itu paling susah. Kalau yang paling gampang, Oh iya, sabi-sabi. sabi-sabi itu dari tarian daerah mana? Mandailing. Oke, itu yang agak gampang ya. Kalau Nasra ya? Safwan. Iya. Oke, Safwan sendiri? Kalau aku sendiri sih, aku lebih merasa sulit untuk tarian-tarian yang memakan waktu dengan menggabungkan waktu dengan silatnya itu sendiri. Itu yang agak susah ya. Oke, kalau kamu? Tari ada kemarin tuh kan ada acara Peksiminas Tasani Mahasiswa Nasional. Itu ada tari toba, itu aku rasa yang paling sulit. Itu yang paling sulit ya. Nah, kalian bertiga ini kan dikategorikan masih muda nih. Ya, rata-rata 25 tahun ke bawah ya, benar ya. Walaupun wajahnya ada yang 30 tahun ini juga nggak apa-apa gitu ya. Nah, biasanya kan kalau anak-anak muda Kota Medan itu kan identiknya kalau cewek biasanya kalau kalian berdua ini kan tinggi. Nah, biasanya kan identik dengan model. Nah, kemudian kalau laki-laki itu bisa ke band. Nah, kenapa sih kalian mau ke tarian gitu? Karena kan orang-orang yang menari itu kan khususnya laki-laki gitu kan. Gitu. Bener kan? Nah, kalau kamu, kenapa kamu memilih terjun langsung ke sebagai penari? Sebenarnya dari SMA juga sudah pernah ikut ekstrakurikuler tari gitu. Kemudian pas masuk USU ada teman yang mengajak juga, jadi ikut bergabung bersama LK USU. Oke. Berarti ini ceritanya dari temen lah ya. Iya. Namun kamu hobinya seneng banget dengan tari bisa tari dance atau tari daerah gitu kan, itu sejak kapan? Mungkin sejak SMA. Sejak SMA ya, bukan sejak lahir ya? Bukan. Oke, sejak SMA. Kalau sejak lahir gimana ya? Kan nggak mungkin, berarti makanannya lain ya, langsung joget ya. Oke, berarti dari SMA. Nah, kalau si Safwan sendiri? Kalau aku sih sebenarnya kita juga lihat-lihat ini apa? Kita lihat kemarin sejarah kan, maksudnya yang Nah, waktu sejarah. iya. Oke, mengenai sejarah, iya, kita break sejenak dulu. Dan pemirsa jangan kemana-mana, tetap di... Oh, Suaramu kuat lagi. Iya, suara Nasra kecil kali. siapa ini? Nasra. Udah aku bilang aku lembut kali suara aku, Bang. Yang jawab siapa nanti? Tanya apa? Telepon lagi kau. Kau kan ala-ala anak Malaysia nggak jelas. Tahu aja yang jawab nanti. Boleh. Enggak, dia kan enggak, bukan dia kan. Ah, Moncongnya kan ala-ala Malaysia. please lah, boleh cepet-cepet lah. Cepat. Kau bertanya, orang ini kan tarian Malaysia, tarian Melayu. Menurut kau gitu ya kan? Gimana perkembangan Melayu di Medan gitu? Ya lebih mendalam lagi nanti. Kau kan kau ajarin berdua cepat. Iya, udah aja aja kok. Kan Iya. enggak nampak mukanya. Kau bilang gitu cepat.
Baik pemirsa, kita balik lagi tentunya masih di Anak Meda. Oke, dan hari ini banyak banget penelpon yang masuk di program kita hari ini, sangat luar biasa. Siapa yang jawab tadi penelpon dari Adri di Medan? Saya dulu. Ya. Prestasi unit ke lembaga kesenian di Iya. sini selain IMTCT itu yang di Perlis, Iya. itu kami beberapa kali itu diundang ada acara Matra Buana, itu kesenian di Malaysia sendiri. Ke tahun kemarin itu beberapa tahun lalu itu saya pertama kali itu mengikuti Matra Buana di Penang. Kebetulan di kampus USM, University Sains Malaysia. Terus yang kedua Matra Buana itu di Johor. Johor Malaysia atau Ya, Johor? Johor Malaysia. Oh, saya kira Johor di Medan. Ya. Setelah itu di tahun 2011 ya. 2011 akhir itu USU mendapat kehormatan sebagai bintang tamu di acara festival kesenian University Malaysia. Itu USU yang sebagai bintang tamunya di sana, pengisi hiburannya. Oh gitu. Iya. Oke, jadi Itu kayak seperti Pekan Seni Mahasiswanya Malaysia Aha. dan USU sebagai bintang tamunya di sana. Oke. Ada lagi? Selain itu Tambahan? juga ada Peksiminas ya yang seperti aku sebutin tadi, Pekan Kesenian Mahasiswa Nasional. Nah itu ada kita dari lembaga kesenian USU itu mewakili Provinsi Sumatera Utara dalam bidang seni tarinya, seni tari tradisionalnya. Oke. Tadi bertanya kira-kira yang kepingin bergabung tadi apakah perlu ada basic atau gimana? Ya, kalau untuk yang anak baru yang pengen bergabung itu sih kita nggak menuntut basicnya ya gitu. Maksudnya mereka ingin bergabung itu boleh dengan pintar atau tidak ada basic sama sekali dengan tarian itu juga. Nanti kita soalnya di dalam lembaga kesenian ini juga kita belajarnya dari awal sampai mahir nanti kok. Oke. Nah, berikut kita akan melihat cuplikan video yang sangat luar biasa dari anak-anak tarian USU, ya. Berikut cuplikannya. Ya. Oke. Nah, tadi yang barusan kita lihat, yang tadi penampil tadi yang pertama tadi ya. Nah itu kan ada 3 daerah, Pak, Padang sama Melayu. Melayu. Kenapa digabung menjadi tiga daerah? Apa nggak ribet atau gimana? Kebetulan itu sebenarnya inisiatif dari kita sendiri ya sebagai pelatih, bagaimana menampilkan tarian itu biar menarik gitu dilihat penonton gitu. Iya. Kita kan sebagai penari ini kata lainnya sebagai penghibur. Nah begitu, bukan penghibur tanda kutip gitu ya. Kita tuh penghibur gitu. Jadi kita tuh menggabungkan dari antara Pak Dairi, kan kadang orang jarang gitu menggabungkan yang Batak itu Pak Dairi dengan daerah-daerah lain. Jadi kita Karena nggak ribet ya. ya begitu, gerakannya juga tidak terlalu susah. Nah, mengenai tentang gerakan tadi ada gerakan ala apa ya? Trik pek dengan apa ya? Itu maksudnya apa itu? Dari Pak Dairi itu dia lebih apa ya? Lebih mengeksplor gerakan burung. Oh, burung. Ya. Ya. Kenapa? Filosofinya? Kan kalau di lebih kalau kemarin aku tahu dari dunia ya, memang dari sana itu Pak Guru gitu. Oke. Jadi mereka tuh buat tariannya memang dengan menggambarkan burung, Gambar burung. Oke. kegiatan burung. Nah, tadi tiga daerah. Yang paling susah tadi Padang ya. Ya, Tadi yang kamu bilang tadi apa? rantang. Rantang. Boleh kasih contoh rantang itu gimana? Nah, ini kan masuk nih Padang ini. Nah, boleh contoh yang rantang itu gimana? Enggak apa-apa. Oke, boleh bisa dicontoh rantangnya itu? Rantang. Iya. Udah, Apa? pakai Iya, satu aja. nggak apa-apa. Oke. Nah, pemirsa ini kita lihat kata si di Ajeng ya yang paling susah itu dari Padang rentak ya. Rantang. Oh, rantak ya. Rantak itu kalau kita mau bawa makanan ya. Rantang. Oh, rantang ya. Oke. Iya. Oke. Mana? Mana? Rentak contohnya N1, N2. Oh, itu rentak namanya. Rantak. Oh, oke. Itu agak susah ya. Di tengahnya itu baru gerakan apa intinya gitu.
intinya gimana Kalau maksudnya? sebenarnya tuh kalau gerakan rantak itu kan dia ngikutin musiknya, jadi lebih cepat dari itu kan jadi harus dirantak. Jadi harus serempaknya itu sebelum menarinya rantak kan. Itu ada multifungsi juga itu. Ketika kamu keluyuran malam-malam Itu kan. memang silat sebenarnya. Iya. Semua gerakan Padang itu awalnya itu dari pencak. Oke, kemudian itu habis tadi Padang, Iya. ya. Melayu. Belum Melayu yang agak ribet apa? Kalau Melayu. Kalau laki-laki menurut kamu? Kalau Melayu sendiri sih mungkin karena kita udah dalam wilayah yang Melayu gitu kan, kalau aku bilang